Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Rektor beserta seluruh keluarga besar Universitas Sriwijaya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Dies Natalis ke-62 kepada segenap Sivitas Akademika Universitas Sriwijaya. Di usia ke-62 tahun, menjadi momentum yang tepat bagi Unsri untuk bertransformasi menjadi lebih baik, terbuka terhadap inovasi, sehingga Unsri menjadi perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan maju. Saya meyakini dengan semangat Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, Unsri akan menjadi pusat SDM unggul berakhlak mulia, SDM yang berkarakter Indonesia, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berwawasan global dan bervisi masa depan. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, selamat Dies Natalis ke-62 Universitas Sriwijaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemanfaatan informasi teknologi yang menjadi tema Dies Natalis Universitas Sriwijaya yang ke-62 merupakan elemen penting dalam upaya kita melakukan transformasi sistem pendidikan melalui gerakan Merdeka Belajar. Berkat penggunaan teknologi, 123.000 mahasiswa kita telah memperoleh pengalaman nyata belajar di luar kampus, dan 2,7 ribu mitra telah turut berkolaborasi dengan pihak kampus. Pencapaian program Kampus Merdeka ini merupakan bukti pentingnya teknologi dalam mewujudkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengapresiasi partisipasi Universitas Sriwijaya dalam berbagai program Kampus Merdeka untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kita memperoleh haknya belajar di luar kampus secara aktif, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak demi terpenuhinya aspirasi mahasiswa kita. Selamat Dies Natalis ke-62 untuk Universitas Sriwijaya. Jadikan peringatan ini sebagai momentum menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran secara holistik untuk kemajuan kampus, serta menciptakan para pelajar Pancasila, yakni SDM yang cerdas berkarakter dan siap bersaing di panggung global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Baiklah, kita lanjutkan pada slide yang berikutnya. Pada slide yang berikutnya ini, kita menyajikan atau menyiapkan tabel dua arah tipe kedua.
ya, tabel dua arah tipe kedua. Kalau sebelumnya kita menyajikan tabel dua arah tipe pertama, maka yang berikutnya ini kita menyajikan tabel dua arah tipe kedua, di mana pada tabel dua arah tipe kedua ini arah horizontalnya menyajikan informasi tentang faktor pertama yang terdiri dari 4 taraf, N0, N1, N2, dan N3, sedangkan yang vertikal menginformasikan tentang taraf dari faktor kedua yang terdiri dari 5 taraf, yaitu P0, P1, P2, P3, dan P4. Pada tabel dua arah ini menyajikan setiap kombinasi dari perlakuan seperti ini, N0 dan P0, N0 dan P0, ulang 1 tambah ulang 2 tambah ulang 3, ini adalah nilainya 10,83. Begitu juga untuk N0 P1, N0 P1 kelompok 1 tambah kelompok 2 kelompok 3, nilainya 12,80. Dan selanjutnya untuk N0 P2 kelompok 1 tambah kelompok 2 tambah kelompok 3, jumlahnya 13,86. Dan berikutnya untuk kombinasi N0 P3 kelompok 1 tambah kelompok 2 tambah kelompok 3, totalnya 14,41. Dan berikutnya untuk kombinasi N0 P4, ya, kelompok 1 tambah kelompok 2 tambah kelompok 3, jumlahnya 14,89. Jadi pada tabel dua arah ini menyajikan kombinasi dari kedua faktor dan kelompok sudah dijumlahkan antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik untuk N0 P0, N0 P1, N0 P2, N0 P3, N0 P4, dan juga berikutnya untuk N1 P0, N1 P1, N1 P2, N1 P3, dan N1 P4, dan selanjutnya juga untuk N2 P0, N2 P1, N2 P2, N2 P3, dan N2 P4, dan berikutnya untuk N3 P0, N3 P1, N3 P2, N3 P3, dan juga N3 P4, mana masing-masing sudah penjumlahan dari ketiga kelompok. Kelompok 1 tambah kelompok 2 tambah kelompok 3 dari setiap kombinasi perlakuan. Nah, jika di sini manfaat dari tabel dua arah tipe kedua ini perlu kita susun adalah untuk membantu kita dalam memudahkan dalam perhitungan pertama untuk memperoleh jumlah kuadrat kombinasi perlakuan. Nah, jumlah kuadrat kombinasi perlakuan yang akan menggunakan data yang telah ini, di mana masing-masing dikuadratkan dulu, dijumlahkan, dan dikuadratkan, jumlahkan, dikuadratkan, jumlahkan, jadi merupakan jumlah kuadrat dari masing-masing nilai ini. Dan jangan lupa dibagi dengan kelompoknya, jumlah kelompoknya ada 3, dibagi 3, dikurang faktor koreksi, itu kita mendapatkan nilai jumlah kuadrat kombinasi perlakuan, atau menyebutnya jumlah kuadrat perlakuan. Jumlah kuadrat perlakuan atau jumlah kuadrat dari kombinasi perlakuan. Jadi Bapak ulangi, jumlah kuadrat kombinasi perlakuan atau jumlah kuadrat perlakuan adalah jumlah dari masing-masing kuadrat ini. Ya, kuadrat nilai ini dikuadratkan, ditambah nilai ini dikuadratkan, ditambah nilai ini dikuadratkan, dan seterusnya sampai dengan nilai yang di sini ini dikuadratkan dan tambah dengan nilai ini dikuadratkan. Dibagi 3 kelompok, dibagi 3 kelompok, karena nilai setiap nilai ini diperoleh dari penjumlahan 3 ke kelompok 1 tambah kelompok 2 tambah kelompok 3, sehingga pembaginya 3 adalah 3. Artinya jumlah kelompok ada 3, pembaginya 3. Jadi dan selanjutnya hasilnya dikurangi nilai faktor koreksi, maka kita peroleh dari tabel dua arah ini membantu kita mendapatkan jumlah kuadrat kombinasi perlakuan atau jumlah kuadrat perlakuan. Nah, selain itu juga dari tabel dua arah ini memudahkan kita untuk menghitung jumlah kuadrat faktor pertama. Jumlah kuadrat faktor pertama, yaitu diperoleh dari penjumlahan dari kuadrat dari masing-masing total dari setiap taraf faktor pertama. Jadi
66,79 kuadrat ditambah 84,38 kuadrat ditambah 119,13 kuadrat ditambah 132,26 kuadrat. Itu adalah jumlah kuadrat faktor pertama atau jumlah kuadrat n. Setelah ini dikuadratkan, masing-masing dijumlahkan, dibagi dengan 5 taraf faktor kedua dikali dengan 3 kelompok. Jadi 5 kali 3 15. Jadi pembaginya 15. Dibagi 15, lantas selanjutnya dikurang nilai faktor koreksi. Dikurang dengan nilai faktor koreksi. Maka itu diperoleh jumlah kuadrat faktor pertama. Jumlah kuadrat faktor pertama. Atau jumlah kuadrat n. Yaitu diperoleh dari 6,79 kuadrat ditambah 84,38 kuadrat ditambah 119,13 kuadrat ditambah 132,26 kuadrat. Jadi penjumlahan dari masing-masing nilai ini yang dikuadratkan dibagi 15 dikurang faktor koreksi, terdapat nilai jumlah kuadrat faktor pertama. Nah, selain itu juga tabel 2 arah ini membantu kita untuk menghitung jumlah kuadrat faktor kedua. Jumlah kuadrat faktor kedua. Di mana jumlah kuadrat faktor kedua adalah penjumlahan dari masing-masing total dari setiap taraf faktor kedua ini dikuadratkan. Jadi 62,38 kuadrat ditambah 72,09 kuadrat ditambah 81,47 kuadrat ditambah 89,39 kuadrat ditambah dengan 97,23 yang sudah dikuadratkan. Dibagi 4 kali 3 atau sama dengan 12. Jadi pembaginya adalah 12. Dibagi 12 baru dikurang dengan faktor koreksi. Maka kita dapatkanlah jumlah kuadrat faktor kedua atau jumlah kuadrat P. Jumlah kuadrat P adalah jumlah kuadrat faktor kedua yang kita peroleh dari menjumlahkan dari kuadrat dari setiap total faktor kedua ini, dari setiap taraf dari faktor kedua. Jadi 62,38 kuadrat ditambah 72,09 yang dikuadratkan ditambah dengan 81,47 yang dikuadratkan ditambah dengan 89,39 kuadrat ditambah dengan 97,23 kuadrat dibagi 4 kali 3, 4 taraf faktor pertama dikali 3 kelompok atau sama dengan 4 kali 3 bagi pembaginya adalah 12 dikurang faktor koreksi. Nah, setelah kita memperoleh jumlah kuadrat kombinasi perlakuan atau jumlah kuadrat perlakuan dan kita sudah memperoleh nilai jumlah kuadrat faktor A, jumlah kuadrat faktor pertama atau jumlah kuadrat M, dan setelah kita memperoleh jumlah kuadrat faktor kedua atau jumlah kuadrat P, maka selanjutnya kita bisa menghitung berapa jumlah kuadrat interaksi dari faktor pertama dengan faktor kedua atau jumlah kuadrat NP, jumlah kuadrat NP, yaitu dari selisih jumlah kuadrat perlakuan dikurang jumlah kuadrat faktor pertama dikurang jumlah kuadrat faktor kedua, atau jumlah kuadrat perlakuan dikurang dengan JKN dikurang JKP, maka diperolehlah NP, JKN NP. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini adalah untuk perhitungan jumlah kuadrat kombinasi perlakuan. Jumlah kuadrat kombinasi perlakuan. Dimana kita tahu kombinasi perlakuannya ada N0P0, N0P1, N0P2, N0P3, N0P4. Berikutnya N1P0, N1P2, P1, N1P2, N1P3, N1P4, dan selanjutnya ada N2P0, N2P1, N2P2, N2P3, N2P4, dan selanjutnya N3P0, N3P1, N3P2, N3P3, dan N3P4. Jumlah kuadrat kombinasi perlakuan atau jumlah kuadrat perlakuan adalah masing-masing nilai kombinasi ini yang dikuadratkan, dijumlahkan. Ini kuadrat 10,83 kuadrat ditambah
12,80 kuadrat ditambah ini kuadrat, tambah 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 ini kuadrat, ditambah ini kuadrat, tambah ini kuadrat, tambah ini kuadrat, tambah ini kuadrat, tambah ini kuadrat, ditambah ini kuadrat, tambah ini kuadrat, tambah ini kuadrat, ditambah 30,90 kuadrat, ditambah 32,03 kuadrat. Dibagi 3 kelompok. Jadi bagi kelompok, jumlah kelompoknya ada 3, dibagi 3, dikurang faktor koreksi, maka diperoleh jumlah kuadrat kombinasi perlakuan atau jumlah kuadrat perlakuan. Jadi jumlah kuadrat kombinasi perlakuan atau jumlah kuadrat perlakuan itu inisialnya, dan di situ ada rumusnya, adalah jumlah kuadrat dari S4 sampai V8. S4 ini kuadrat ditambah ini kuadrat dan seterusnya sampai V8 kuadrat. Dibagi jumlah kelompoknya ada 3, dibagi 3 dikurang faktor koreksi. Ini nilai faktor koreksi, dikurang faktor koreksi. Jadi ini nilai ini di 3 ini adalah nilai faktor koreksi. Maka diperolehlah jumlah kuadrat kombinasi perlakuan atau jumlah kuadrat perlakuan. Karena tadi ada di sini ada JKP, jumlah kuadrat untuk faktor kedua pupuk P, maka di sini Bapak cirikan pakai kata KP supaya ada beda, ya, ada beda. Jumlah kuadrat kombinasi perlakuan. Dan ini jumlah kuadrat untuk pupuk P atau jumlah kuadrat faktor kedua kalau yang di sini. Jadi untuk membedakannya maka Bapak kasih nama jumlah kuadrat kombinasi perlakuan. Ini diperoleh nilainya 260,2678. Bapak ulangi, nilai jumlah kuadrat kombinasi perlakuan diperoleh 260,2678. Jadi dari tabel 2 arah ini memudahkan kita memperoleh jumlah kuadrat kombinasi perlakuan atau jumlah kuadrat perlakuan. Nah, ini diperlukan untuk nanti perhitungan jumlah kuadrat interaksi dari kedua faktor. Ya, karena dari nilai ini dikurang dengan jumlah kuadrat faktor pertama, dikurang jumlah kuadrat faktor kedua, maka diperolehlah jumlah kuadrat interaksi dari kedua faktor. Bapak lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya menyajikan bagaimana kita melakukan perhitungan untuk jumlah kuadrat faktor pertama, yaitu pupuk nitrogen atau JKN, jumlah kuadrat untuk faktor nitrogen. Jumlah kuadrat faktor nitrogen, kita tahu di sini ada 4 taraf faktor nitrogen untuk faktor pertama, terdiri dari 4 taraf, N0, N1, N2, N3. Maka jumlah kuadrat dari faktor pertama atau N adalah jumlah dari total kuadrat dari setiap faktor pertama, ya, dari setiap taraf faktor pertama. Jadi dari kuadrat dari total N0 ditambah kuadrat dari total N1 ditambah kuadrat dari total N2 ditambah dengan kuadrat dari total N3 dibagi 5 taraf faktor kedua dikali jumlah kelompok 3. Jadi 5 kali 3 15. Tadi pembaginya adalah 15. Setelah itu dikurang dengan faktor koreksi. Jangan lupa dikurang dengan faktor koreksi. Jadi kita peroleh jumlah kuadrat faktor pertama atau JKN, karena faktor pertama disimbolkan N, yaitu pupuk nitrogen. Jadi jumlah kuadrat N adalah jumlah dari kuadrat dari total N0 ditambah kuadrat dari total N1 ditambah dengan kuadrat dari total N2 ditambah dengan total dari kuadrat N3. Hasilnya dibagi dengan 15 dikurang faktor koreksi, maka didapatlah jumlah kuadrat faktor pertama atau JKN. Nah, selanjutnya kita akan menghitung sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi, bahwa
dari tabel dua arah ini, selain kita memudahkan kita memperoleh jumlah kuadrat kombinasi perlakuan, juga membantu kita memudahkan dalam menghitung jumlah kuadrat faktor pertama. Dan berikutnya juga memudahkan kita untuk menghitung jumlah kuadrat faktor kedua. Ya, kita akan sajikan pada slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini adalah menghitung perhitungan jumlah kuadrat faktor kedua, yaitu faktor P atau disingkat JKP, jumlah kuadrat pupuk P, ya, jumlah kuadrat dari pupuk P sebagai faktor kedua. Nah, jumlah kuadrat pupuk P, kita tahu di sini pupuk P ada terdiri dari 5 taraf, ada P0, P1, P2, P3, P4, di mana total dari masing-masing taraf dari faktor kedua untuk P0-nya adalah 62,38, P1-nya untuk P0-nya adalah 62,38, P1-nya adalah 72,09, P2-nya adalah 81,47, P3-nya adalah 89,39, dan P4-nya adalah 97,223. Maka jumlah kuadrat faktor kedua atau JKP adalah dari masing-masing nilai total ini dikuadratkan. 62,38 kuadrat baru dijumlahkan. Ya, jadi jumlah kuadrat dari masing-masing total dari setiap taraf faktor kedua. Jadi 62,38 kuadrat ditambah 72,009 kuadrat ditambah 81,47 kuadrat ditambah 89,39 kuadrat ditambah 97,23 kuadrat dibagi 4 taraf faktor pertama dikali 3 ulangan. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi pembaginya adalah 4 taraf faktor pertama dikali jumlah kelompok. Nah, jumlah kelompok yang sama dengan jumlah ulangan. Jadi faktor pertama ada 4 taraf, jadi 4 dikali jumlah kelompok ada 3 kali 3. 4 kali 3 adalah 12. Jadi dari jumlah dari kuadrat dari masing-masing nilai total setiap taraf faktor kedua ini dibagi dengan 12. Dan selanjutnya dikurang faktor koreksi. Selanjutnya dikurang faktor koreksi. Maka didapatlah jumlah kuadrat faktor kedua atau jumlah kuadrat faktor pupuk, ya, jumlah kuadrat pupuk P adalah 63,2440. 63,2440. Nah, setelah kita memperoleh jumlah kuadrat faktor kedua dan jumlah kuadrat faktor pertama serta jumlah kuadrat kombinasi perlakuan, maka kita dapat menghitung jumlah kuadrat interaksi kedua faktor. Ini akan dirinci pada slide berikutnya. Pada slide yang berikutnya ini menyajikan bagaimana kita menghitung jumlah kuadrat interaksi dari kedua faktor. Dengan faktor pertamanya N, faktor keduanya P, jadi jumlah kuadrat interaksi NP atau disingkat jumlah kuadrat NP. Ya, jumlah kuadrat NP. Jumlah kuadrat NP diperoleh dari jumlah kuadrat kombinasi perlakuan dikurang jumlah kuadrat faktor pertama dikurang jumlah kuadrat faktor kedua. Diperolehlah jumlah kuadrat interaksi kedua faktor N dan P atau jika NP adalah 13,56228. 13,56228. Dari mana ini diperoleh? Nah, nilai ini diperoleh jumlah kuadrat interaksi kedua faktor atau jumlah kuadrat NP diperoleh dari jumlah kuadrat kombinasi perlakuan dikurang jumlah kuadrat faktor pertama atau N dikurang jumlah kuadrat faktor kedua atau P. Jadi jika KP dikurang jika N dikurang jika P diperolehlah jika NP atau jumlah kuadrat interaksi dari kedua faktor. Nah, setelah kita memperoleh nilai-nilai jumlah kuadrat tersebut, mulai dari jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat kelompok, jumlah kuadrat kombinasi perlakuan, jumlah kuadrat
faktor pertama atau JKN, jumlah kuadrat N, dan juga jumlah kuadrat faktor kedua atau JKP, dan jumlah kuadrat interaksi dari kedua faktor, maka selanjutnya kita isikan ke dalam tabel sidik ragam. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel sidik ragam yang akan disajikan pada slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini menyajikan tabel sidik ragam untuk rancangan acak kelompok faktorial 2 faktor. Jadi ini adalah tabel sidik ragam dari rancangan acak kelompok faktorial 2 faktor. Di mana untuk rancangan acak kelompok faktorial 2 faktor, sumber keragamannya terdiri dari kelompok dan perlakuan keseluruhan, ya. Baru faktor pertama, faktor kedua, interaksi kedua faktor, galat, dan total. Ini adalah sumber keragaman dari rancangan acak kelompok faktorial 2 faktor yang kita sajikan di tabel sidik ragamnya di kolom pertama, kolom sumber keragaman yang terdiri dari kelompok, perlakuan dirinci lagi, faktor pertama N, faktor kedua P, dan faktor interaksi kedua faktor yaitu NP, dan berikutnya ada galat, dan terakhir adalah total. Nah, ini kolom pertama. Kolom keduanya adalah nilai derajat bebasnya. Nah, dan kolom ketiga adalah nilai jumlah kuadrat yang sudah kita hitung tadi. Dari hasil perhitungan tadi kita dapatkan jumlah kuadrat kelompok, kita salin di sini. Kita dapatkan jumlah kuadrat perlakuan atau kombinasi perlakuan, kita salin di sini. Dan selanjutnya juga kita peroleh sudah kita hitung jumlah kuadrat untuk faktor pertama atau JKN, maka kita salin di sini, ya, kita isikan di tabel sidik ragam. Begitu selanjutnya juga kita sudah mendapatkan hasil hitungan jumlah kuadrat dari faktor kedua yaitu P, yaitu JKP, maka kita salinkan, kita isikan di daftar tabel sidik ragamnya. Kita masukkan ke dalam tabel sidik ragam untuk jumlah kuadrat P-nya, dan selanjutnya juga untuk jumlah kuadrat interaksi dari kedua faktor yaitu N dan P atau JKNP. Kita salinkan juga di tabel sidik ragam. Kita salinkan kembali dari hasil perhitungan tadi. Dan selanjutnya juga kita sudah memperoleh juga jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total terkoreksi maksudnya di sini, jumlah kuadrat total terkoreksi yang sudah kita peroleh dalam perhitungan sebelumnya dari tabel dua arah yang pertama, ya. Maka kita salingkan di sini. Nah, setelah ini terisi semua kecuali jumlah kuadrat galat, maka kita bisa menghitung jumlah kuadrat galatnya. Jumlah kuadrat galat diperoleh dari jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat kelompok dikurang jumlah kuadrat perlakuan, maka diperolehlah jumlah kuadrat galatnya. Jumlah kuadrat galat, dan kita isikan ke dalam tabel sidik ragam ini. Dan selanjutnya juga jangan lupa di kolom sebelumnya tadi derajat bebas itu kita isikan nilai dari masing-masing derajat bebas dari setiap sumber keragaman. Nah, untuk derajat bebas kelompok, kita tahu kelompoknya ada 3, maka 3 kurang 1, maka derajat bebasnya adalah 2. Sedangkan perlakuan, kita tahu bahwa perlakuan terdiri dari 4 taraf faktor pertama dan 5 taraf faktor kedua. 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi derajat bebas perlakuan adalah jumlah taraf faktor pertama yaitu 4 dikali jumlah taraf faktor kedua yaitu 5 dikalikan 4 kali 5 20 dikurang 1, jadi 19. Itu adalah derajat bebas untuk sumber keragaman kombinasi perlakuan, didapat 19. Sedangkan derajat bebas untuk faktor pertama yang terdiri dari 4 taraf dikurang 1 berarti tinggal 4 kurang 1 jadi tinggal 3. Adalah derajat bebasnya adalah 3. Selanjutnya untuk derajat bebas faktor kedua yaitu P, itu ada 5 taraf, 5 dikurang 1, maka derajat bebasnya adalah 4. Dan berikutnya adalah derajat bebas interaksi dari kedua faktor. Derajat bebas interaksi dari kedua faktor adalah derajat bebas perlakuan
dikurang derajat bebas faktor pertama dikurang derajat bebas faktor kedua. Jadi 19 dikurang 3 kurang 4, hasilnya adalah 12. Dan berikutnya jumlah kuadrat total terkoreksi adalah jumlah derajat bebas untuk total, derajat bebas untuk total terkoreksi atau derajat bebas dari total diperoleh dari jumlah taraf faktor pertama dikali jumlah taraf faktor kedua dikali jumlah kelompok dikurang 1. Jumlah taraf faktor pertama ada 4 taraf, jumlah taraf faktor kedua 5, 4 kali 5 20, jumlah kelompok ada 3, maka 20 kali 3 60 dikurang 1, jadi derajat bebas total adalah 59. 59 diperoleh dari 4 taraf faktor pertama dikali 5 taraf faktor kedua dikali 3 dikali jumlah kelompok ada 3 dikurang 1. Jadi 4 kali 5 20 kali 3 60 dikurang 1, sehingga 60 kurang 1 adalah 59. Nah, setelah diperoleh derajat bebas dari total, maka berikutnya kita menghitung derajat bebas dari galat. Derajat bebas dari galat diperoleh dari derajat bebas total dikurang derajat bebas kelompok dikurang derajat bebas kombinasi perlakuan. Jadi 59 dikurang 2 57, jadi 57 dikurang 19 jadi 38. Jadi derajat bebas galat adalah 38. Jadi dari slide ini bahwa kita mulai mengisikan tabel sidik ragam untuk rancangan acak kelompok faktorial 2 faktor. Pertama kita isikan sumber keragamannya, ada kelompok, ada kombinasi perlakuan, atau perlakuan keseluruhan, ada sumber keragaman untuk faktor pertama yaitu M, ada sumber keragaman untuk faktor kedua yaitu P, dan ada sumber keragaman untuk interaksi dari kedua faktor yaitu MP. Dan berikutnya ada sumber keragaman galat dan sumber keragaman total. Setelah kita mengisi tabel sidik ragam pada kolom pertama yaitu untuk sumber keragamannya, berikutnya kita mengisi untuk kolom kedua dari tabel sidik ragam yaitu derajat bebas dari masing-masing sumber keragaman. Seperti Bapak jelaskan tadi, maka kita sudah bisa mengisi derajat bebasnya. Selain itu juga kita sudah bisa mengisi hasil perhitungan kita peroleh mengenai jumlah kuadrat dari masing-masing sumber keragaman tadi, kita salinkan atau kita isikan ke tabel sidik ragam pada kolom jumlah kuadrat. Kita bisa mengisikan jumlah kuadrat kelompok, kita bisa mengisikan jumlah kuadrat kombinasi perlakuan, kita sudah bisa mengisikan jumlah kuadrat untuk faktor pertama yaitu N, JKN, dan juga kita sudah bisa mengisikan jumlah kuadrat untuk faktor kedua yaitu JKP, dan juga kita sudah bisa mengisikan jumlah kuadrat interaksi dari kedua faktor yaitu JKNP, dan juga kita sudah bisa mengisikan jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat total. Dan yang selanjutnya untuk kolom ini kita perlu menghitung jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat galat diperoleh dari selisih antara jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat kelompok dikurang jumlah kuadrat kombinasi perlakuan. Seperti yang disajikan pada slide berikutnya. Jadi pada slide berikutnya ini adalah pengisian hasil perhitungan untuk jumlah kuadrat galatnya di dalam tabel sidik ragam pada kolom jumlah kuadrat ini. Jadi pada kolom jumlah kuadrat ini yang lainnya sudah terisi semua. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat galat diperoleh dari jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat kelompok dikurang jumlah kuadrat perlakuan atau kombinasi perlakuan. Jadi ini kolomnya AI ya, AI 8, ini AI 8 diperoleh dari nilainya dari AI 9, ini jumlah kuadrat total dikurang
AI 3 ini jumlah kuadrat kelompok dikurang AI 4 yaitu jumlah kuadrat kombinasi perlakuan. Maka diperolehlah nilai jumlah kuadrat galat. Nah, dengan demikian maka 3 kolom dari tabel studi keragam sudah terisi, baik kolom sumber keragaman, kolom derajat bebas, dan kolom jumlah kuadrat. Dan berikutnya kita akan mengisi kolom kuadrat tengah, akan disajikan pada slide berikutnya.